Kebakaran terjadi di Jalan Anim 2, Sungai Bambu, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kebakaran terjadi dini hari mengakibatkan kepanikan warga setempat. Warga bahkan mengaku mendengar suara ledakan saat kebakaran terjadi. Pemilik rumah sempat menyelamatkan kendaraan, namun barang berharga lainnya hangus terbakar di dalam rumah. Kebakaran menimpa 3 bangunan. Berawal dari bagian belakang bangunan depot air minum, api kemudian merambat ke gudang popok bayi dan bangunan lain. Diduga kebakaran dipicu korsleting listrik dari bagian belakang bangunan depot air minum. Posisi itu api pertama itu ada di belakang, persis di belakang depo air. Sampai ada ledakan itu berulang-ulang kali. Ledakan itu. Barulah setelah depo air itu habis semua, baru pindah ke sebelah gudang pempes. Semua itu. Berarti 2 bangunan ya? Udah menjalar 3. Belakang depo air minum itu adanya ledakan api pertama itu dari situ. Entah dari mana asal usulnya, api udah membesar aja. Belasan unit armada damkar dikerahkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa maupun luka. Kasus ini ditangani Polsek Tanjung Priok, Jakarta Utara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews, melaporkan. Sebuah bus akap terjun dari flyover Jalan Tol Pemalang, Jawa Tengah mengakibatkan 2 penumpang tewas dan belasan luka-luka. Belum ada tersangka dalam kasus ini. Sopir bus masih dirawat intensif dan belum dapat diperiksa polisi. Bus akap PO New Santika dari Jakarta tujuan Jepara, Jawa Tengah terjun dari flyover Jalan Tol Pemalang Batang kilometer 320. Bus mengangkut 20 penumpang dengan 2 sopir dan 1 kernet. Akibat peristiwa tersebut, 2 orang penumpang meninggal dunia dan puluhan orang luka-luka. Polisi telah melakukan olah TKP. Tim Traffic Accident Analyst TAA Polda Jawa Tengah dan Polres Pemalang diterjunkan ke lokasi. Jalan tol arah Jakarta-Semarang bahkan terpaksa ditutup selama 1 jam untuk kepentingan olah TKP. Namun polisi belum dapat memeriksa keterangan sopir bus karena masih dalam perawatan medis. Kita belum bisa memeriksa yang bersangkutan, jadi kita masih belum bisa menetapkan tersangka. Kita belum bisa memeriksa pengemudi pada saat kejadian. Kalau pengemudi ada 2 nggak? Pengemudi memang ada 2 pada saat kejadian dan yang satunya pada saat kejadian beristirahat di belakang. Sopir bus dirujuk ke RSUD Kudus untuk mendapatkan perawatan lanjutan. Sementara 7 orang korban kecelakaan lainnya masih dirawat intensif di Rumah Sakit Comal Baru. Saat ini ada berapa? Saat ini yang rawat inap itu hanya ada 7 karena satu sebenarnya total 8, yang satu dirujuk ke Kudus, yaitu supir Santikanya. Supir Santikanya dirujuk Atas nama Edi Wiharso. Dirujuk kemana? RSUD Kudus. Kenapa? Kondisinya luka apa? Kalau kondisi lukanya itu saya belum tahu jelas karena itu tadi pagi sekitar jam 5 Dirujuk ya. 2 korban tewas, Sudirman 45 tahun warga Ciledug, Banten, dan Sudarmono 46 tahun warga Jepara, Jawa Tengah sudah dijemput keluarga dan dimakamkan. Saksi menyebutkan bus berjalan cukup kencang di tol arah Jakarta-Semarang, namun tiba-tiba oleng, menabrak pembatas jalan dan terjun dari flyover setinggi 30 meter. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno melaporkan. Lagi-lagi alat peraga kampanye makan korban. Sebuah baliho alat peraga kampanye jatuh menimpa seorang pengendara sepeda motor di Cakung, Jakarta Timur. Korban luka serius dan harus dirawat di rumah sakit. Baliho makan korban baliho. Video amatir warga merekam baliho roboh menimpa pengendara sepeda motor yang melintas di Jalan Rajiman, Cakung, Jakarta Timur. Alat peraga kampanye berupa baliho berukuran hampir 3 meter roboh menimpa 2 orang wanita yang berboncengan sepeda motor melaju dari arah Cakung menuju Duren Sawit. Kedua korban sempat terpental dari sepeda motor dan luka pada bagian tangan. Korban langsung ditolong warga dan dilarikan ke rumah sakit. Motor lewat. Terus sekitar angin datang tuh. Lubuh ke depan. Nah, mengenai sepeda motor 1 orang. Ya boncengan ada berdua dia. Motornya tuh terlempar ke depan. Nah, lempar ke depan. Ya macet dah tuh, macet.
Baliho alat peraga kampanye langsung dipindahkan warga agar tidak menghalangi jalan. Baliho dengan tinggi kurang lebih 3 meter tersebut diduga ambruk karena tertiup angin. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Masa sopir truk batubara berunjuk rasa di kantor Gubernur Jambi. Namun aksi berujung anarkistis, masa merusak kantor gubernur. Kericuhan ini terjadi di kantor Gubernur Jambi. Masa sopir truk pengangkut batubara memaksa masuk ke dalam kantor gubernur. Diduga masa tidak puas dengan pertemuan rapat terbatas antara Gubernur Jambi, Forkopimda, dan perwakilan sopir batubara. Aksi unjuk rasa berujung perusakan. Masa melempari gedung kantor gubernur mengakibatkan sejumlah kaca pecah dan barang-barang rusak. Sopir menuntut pemerintah Provinsi Jambi mengizinkan truk pengangkut batubara melintasi jalan nasional. Para sopir mengaku hanya diupah Rp20.000 per ton untuk membawa batubara dari tambang Kotoboyo ke Pelabuhan Jebak, Kabupaten Batanghari, Jambi. Diduga remblong, sebuah truk kontainer bermuatan minyak goreng terguling di Medan, Sumatera Utara. Warga sekitar beramai-ramai mengambil wadah berebut minyak goreng yang tumpah dari truk. Perbuatan tidak terpuji terjadi dalam kecelakaan di Jalan Komodor Laut Yos Sudarso, Kota Medan. Warga beramai-ramai mengais minyak goreng yang tumpah dari sebuah truk kontainer. Warga membawa berbagai macam wadah untuk menampung tumpahan minyak goreng yang keluar dari celah pintu kontainer. Truk kontainer bermuatan minyak goreng kemasan terguling. Truk kontainer datang dari Medan mengarah Pelabuhan Belawan, tiba-tiba terdengar suara ledakan. Diduga dari mesin kompresor, menyebabkan truk hilang kendali dan terguling. Ya, habis tekongan itu meledak tangki kompresor. Nah itu dibantingnya ke kiri. Nah itu di kiri itu kan ada gundukan ruang kontrol PLN. Itu dihantamnya oleh Ada korban jiwa, Pak? Sopirnya sendiri? supirnya udah pergi. Udah pergi ya? Tapi nggak lari tadi. Ada ya? Polisi baru. Sopir truk dan kernet selamat. Kecelakaan tunggal ini ditangani Satlantas Polres Pelabuhan Belawan. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar melaporkan. Sebuah showroom penjualan mobil bekas di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur terbakar. Kebakaran diduga dipicu dari korsleting listrik di ruang genset yang dioperasikan saat aliran listrik di wilayah itu padam. Kepulan asap tebal menyelimuti lantai basement sebuah showroom penjualan mobil bekas di Jalan Radin Inten 2, Duren Sawit, Jakarta Timur. Para pekerja di showroom berupaya memindahkan mobil yang diparkir di lantai basement agar tak ikut terbakar. Selain mengerahkan mobil damkar, petugas juga menggunakan peralatan kipas penyedot asap sehingga bisa mengurangi pekatnya asap yang menyelimuti ruangan genset di bagian basement showroom mobil tersebut. Dugaan sementara penyebab kebakaran akibat hubungan pendek arus listrik yang terjadi saat petugas menyalakan genset ketika terjadi pemadaman listrik di lokasi tersebut. Ini yang terbakar di Auto 2000 ya. Ruang genset yang berada di ruang basement. Jadi hanya ruang genset saja yang kurang lebih 3 kali baru. Jadi asal muasalnya tadi jam 10 ada mati listrik. Ada listrik saat sudah mati listrik, genset menyala informasinya, saatnya masuk listrik kembali terus jadi api di dalam genset sendiri. Tim Damkar Jakarta Timur mengerahkan 50 petugas dan 11 unit mobil damkar. Dan kebakaran dapat dipadamkan hanya dalam waktu kurang dari 1 jam. Tak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian akibat kebakaran ditaksir mencapai Rp500 juta. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Modus kirim paket, seorang pria diduga kurir ganja ditangkap di salah satu kantor ekspedisi di Payakumbuh, Sumatera Barat. Agar tidak dicurigai, paketan ganja tersebut dicampur dengan bungkusan keripik balado. Petugas menangkap seorang pria yang hendak mengirim paket di sebuah kantor ekspedisi di Payakumbuh, Sumatera Barat. Pelaku ternyata mengirim 14 paket ganja kering dengan tujuan Bandung, Jawa Barat. Untuk mengelabui petugas, pelaku menyembunyikan ganja tersebut di antara bungkusan keripik balado.
Tersangka mengakui paket ganja tersebut miliknya yang akan dikirim kepada rekannya yang berada di kota Bandung dengan imbalan Rp400.000. Pelaku ditangkap bersama satu pelaku lainnya yang menunggu di luar. Mengamankan 2 orang pelaku yang kita duga sebagai kurir narkotika jenis ganja, yang mana ganja tersebut dikirimkan ke daerah Jawa Barat melalui jasa pengiriman barang. Kemudian ganja disamarkan dengan mencampur dengan oleh-oleh khas Payakumbuh yaitu keripik balado. Kedua tersangka bersama barang bukti langsung dibawa ke Mapolres Payakumbuh untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dari Payakumbuh, Sumatera Barat, Agung Sulistyo melaporkan. Hari kedua masa kampanye akbar, calon presiden Partai Perindo nomor urut 3 Ganjar Pranowo menemui ribuan massa pendukungnya di lapangan Kalianda Expo Lampung Selatan. Ganjar menyampaikan sejumlah program kerjanya seperti perbaikan di sektor pertanian, program internet gratis dan juga program kesehatan pada ibu hamil. Kedatangan calon presiden Partai Perindo nomor urut 3 Ganjar Pranowo disambut meriah dan antusias oleh ribuan massa pendukung di lapangan Kalianda Expo Lampung Selatan, Lampung. Ganjar yang disambut oleh Ketua DPC PDIP Lampung Selatan dan Ketua DPD PDIP Provinsi Lampung langsung memberikan orasi kebangsaannya di atas panggung. Dalam orasinya, Ganjar menyampaikan program kerja yang akan dilakukan oleh dirinya dan juga Mahfud MD, seperti program internet gratis dan juga program perbaikan di sektor pertanian melalui kestabilan dan ketersediaan pupuk. Ganjar menyampaikan terima kasih atas dukungan para massa yang hadir serta dukungan untuk Ganjar Mahfud menjadi presiden. Saya menyampaikan terima kasih untuk warga Lampung yang sudah menyambut cukup antusias dan sebagian besar adalah ibu-ibu. Mereka luar biasa. Naik pada satu tingkat lagi yang kawan-kawan yang menjaga TPS. Termasuk nanti rekap dalam setiap tahapan dan ini butuh pengawasan yang sangat serius. Jangan sampai ada kecurangan di sana. Dalam kampanye akbar ini, Ganjar Pranowo juga mengajak massa pendukungnya untuk menggunakan suara pada 14 Februari dengan mencoblos pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3. Dari Lampung Selatan, Lampung, Stefan Patinama, Novan Dwi melaporkan. Sementara itu pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka Senin siang menemui Raja Keraton Yogyakarta sekaligus Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X. Usai melakukan pertemuan, Prabowo menyatakan pertemuannya tersebut untuk meminta pandangan Sri Sultan terkait berbagai persoalan bangsa. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka tiba di kantor Kepatihan Yogyakarta pada Senin siang. Keduanya langsung disambut Raja Keraton Yogyakarta sekaligus Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X. Pertemuan ini dilaksanakan secara tertutup selama 1 jam. Selain bersilaturahmi, Prabowo juga meminta izin untuk masuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta, serta meminta masukan pandangan terkait berbagai persoalan bangsa ke depan. Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X juga mengatakan pertemuan tidak ada bahasan khusus, melainkan hanya sebatas pembahasan secara umum bertukar pikiran. Kita sama Pak Prabowo sama Pak Gibran ini ya ngobrol-ngobrol aja, ngobrol kesana kemari. Itu kita bicara secara umum, dalam inti ya kita tukar pikiran saja. Kita izin masuk ke daerah lah, dapat juga tadi pandangan-pandangan beliau tentang beberapa masalah, terutama juga masalah masa depan. Sementara itu kedatangan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 di kantor Gubernur DIY ini juga mendapat sambutan dari para relawan dan simpatisan.
Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan melaporkan. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan menghadiri kampanye di Stadion Mini Cikarang Utama, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dalam kampanyenya, Anies berulang kali menyuarakan perubahan dan lapangan pekerjaan. Anies Baswedan, calon presiden nomor urut 1 berkampanye menyapa warga Bekasi di Stadion Mini Cikarang Utama, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Anies mengajak para pendukungnya untuk bersama-sama mereka menggunakan handphone, menyuarakan perjuangan dan perubahan. Anies berjanji akan terbuka pada investasi yang menyerap tenaga kerja lokal sehingga membuka lapangan pekerjaan. Paling utama adalah lapangan pekerjaan. Dan inilah yang akan menjadi fokus kita. Bahwa selama ini benar banyak investasi. Tetapi investasi itu di industri padat modal. Sehingga tidak banyak menyerap lapangan pekerjaan. Ke depan kami akan terus dorong investasi, tapi berorientasi pada industri padat karya, supaya investasinya menambah lapangan pekerjaan. Selain menyampaikan program kerjanya, Anies juga memberikan tanggapan menargetkan suara Jawa Barat ada di angka 80%. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ismalia Nadifa melaporkan. Debat Cawapres Minggu malam berlangsung panas. Beberapa kali saling serang, namun dalam debat semalam, sikap Cawapres Gibran Rakabuming Raka menjadi sorotan. Kematangan sikap ketiga Cawapres diuji saat masih adanya Cawapres yang menggunakan emosi dan strategi provokasi yang justru krusial membuat calon pemilih bisa mengubah pilihannya. Bagaimana cara mengatasi greenflation? Terima kasih. Sikap Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka dalam debat Cawapres di JCC Senayan memicu perdebatan publik. Bukannya menjawab pertanyaan, Gibran malah beraksi seolah-olah mencari jawaban. Gibran juga bertanya menggunakan istilah asing tanpa menjelaskan konteks. Kematangan sikap Gibran dalam debat kembali menjadi sorotan. Saya juga ingin mencari tuh jawabannya ngawur juga tuh. Gila ini. Ngarang-ngarang ndak karuan, mengkaitkan dengan sesuatu yang tidak ada, gitu ya. Begini loh, kalau akademis itu gampangnya kalau bertanya yang kayak gitu-gitu tuh recehan, gitu. Recehan. Oleh sebab itu tidak layak dijawab menurut saya. Dan oleh sebab itu saya kembalikan saja ke moderator. Ini tidak layak dijawab pertanyaan kayak gini. Saling sindir juga terjadi di antara para Cawapres. Enak banget ya Gus ya, jawabnya sambil baca catatan tadi. Kuncinya di sini adalah ekstensifikasi dan intensifikasi lahan. Kemarin, tahun lalu kita sudah bangun pabrik pupuk di Fakfak. Kuncinya untuk meningkatkan produktivitas, ya kita harus genjot kawasan industri pupuk. Yang Anda sampaikan hanya mengulang apa yang saya sampaikan. Saya ingin memperdalam lagi bahwa petani kita ini potensinya besar sekali. Jumlah petani kita masih sangat besar. Potensi tanah kita subur masih banyak lagi. Di sisi yang lain, kita juga memiliki apa yang disebut kebutuhan pangan kita, juga pasar yang luar biasa. Nah, saya catat sedikit. Yang penting ini bukan catatan Mahkamah Konstitusi. Hadirin sekalian yang saya muliakan, sebetulnya diawali dari paradigma. Paradigma pembangunan kita itu apa? Dulu kita gagal zaman Orde Baru karena kita membangun dari atas. Dengan pembangunan desa, kita membangun dari bawah. Tumbuhkan titik pertumbuhan ekonomi baru. Itu tadi kan udah saya jawab Gus. Mungkin Gus Muhaimin juga tidak paham dengan pertanyaan yang diberikan ke saya. Mungkin dapat contekan itu dari Pak Tom Lembong mungkin ya. Terima kasih. Dalam debat, Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD menyoroti masih besarnya impor pangan di tengah melambungnya harga pupuk. Bahkan program food estate juga dinilai gagal dan merusak lingkungan. Debat Cawapres tadi malam menjadi debat keempat bertema pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup, sumber daya alam dan energi, pangan, agraria, serta masyarakat adat dan desa. Tenang Pak Gibran, semua ada etikanya, termasuk
Kita diskusi di sini bukan tebak-tebakan definisi, tebak-tebakan singkatan. Intinya bukan hanya etika lingkungan, tetapi etika bahwa forum ini adalah forum policy yang berharga. Jangan-jangan kalau kita tebak-tebakan definisi di sini, saya ragu kita ini levelnya SD, SMP, atau jangan-jangan ijazah kita palsu semua di sini. Nah, adu gagasan para capres-cawapres dalam debat Pilpres 2024 diharapkan bisa menjadi acuan bagi rakyat dalam menentukan pilihan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Ketua Umum DPP Partai Perindo Haritanu Sudibyo memuji penampilan Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD dalam debat keempat Pilpres 2024. Mahfud MD tampil impresif dan mampu menguasai materi dalam debat yang diselenggarakan di Istora Senayan, Jakarta. Debat keempat Pilpres 2024 mendapat sorotan tajam dari berbagai pihak, salah satunya dari Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo. HT menilai beberapa pertanyaan dari kontestan debat tidak berkualitas. Pak Mahfud bagus ya, Pak Muhammad bagus. Hanya kalau menurut saya ada beberapa pertanyaan yang nggak berkualitas kalau menurut saya. Karena sebagai capres atau mencawapres itu kan fokusnya penataan negara, bagaimana rakyat itu bisa lebih baik dalam segala perspektif ya, perspektif lingkungan, perspektif kesejahteraan, perspektif teknologi, perspektif semuanya ya, spektrumnya itu dari ujung kiri sampai ujung kanan. Yang intinya bagaimana masyarakat itu bisa lebih baik. Jadi kalau pertanyaannya tebak-tebakan gitu agak lucu saja sih bagi saya. Dalam debat yang berlangsung di Istora Senayan Jakarta ini, Mahfud MD dinilai mampu menunjukkan kapasitasnya sebagai calon wakil presiden. Cawapres nomor urut 3 ini mampu membahas tuntas masalah pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup, sumber daya alam dan energi, pangan, agraria, masyarakat adat, dan desa. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Partai Perindo menggelar wisata religi yang diikuti emak-emak di Jalan Baru Palem Semi, Kelurahan Panunggangan Barat, Kota Tangerang. Tidak hanya untuk berkampanye, kegiatan ini juga wujud kepedulian Partai Perindo untuk turut mendongkrak sektor pariwisata yang baru pulih dari pandemi. Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo bersama caleg DPR RI Dapil Banten II dari Partai Perindo Ratu Siti Romlah melepas ratusan emak-emak peserta wisata religi di Jalan Baru Palem Semi, Kelurahan Panunggangan Barat, Kota Tangerang. Emak-emak yang didominasi para pelaku UMKM ini akan menjalani wisata religi berziarah ke makam ulama terkenal di Indonesia di kawasan Banten Lama. Melalui wisata religi ini diharapkan dapat membawa hikmah dan meningkatkan ukhuwah Islamiyah hingga mempererat hubungan sesama umat muslim. Saya harapkan ibu-ibu ini wisata religinya menggembirakan, ya, kemudian memperoleh satu hikmah, ya, amanah, ya, tetap sehat semua berangkat dan kembali juga tetap dalam keadaan sehat, ya. Begitu pesan dari saya, ya. Baik, terima kasih. Ya, yang pertama kita kan uhuwah Islamiyahnya, uhuwah antar sesama hubungan masyarakatnya, antar sesama makhluk Allah, dan juga apalagi di Perindo ini kan memang kita ini melayani, bukannya kita dilayani seperti itu. Jadi ini untuk faedahnya untuk orang banyak seperti itu. Melalui berbagai kegiatannya, para caleg Partai Perindo juga selalu mengkampanyekan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo Mahfud MD, kepada masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, seorang gadis cilik di Lebak, Banten harus merawat orang tuanya seorang diri. Hidup dengan penuh keterbatasan, tidak menyurutkan semangatnya untuk meraih cita-citanya kelak menjadi seorang dosen. Setahun terakhir menjadi tahun terberat bagi Nadia Aisyah yang tinggal di Desa Bayah Barat, Kecamatan Bayah, Lebak, Banten, yang berjarak 100 km dari pusat kota Rangkas Bitung. Gadis cilik berusia 11 tahun ini harus merawat ibunya yang sakit keras seorang diri dan adik perempuannya yang masih balita.
Sejak ibunya terbaring lemah usai didiagnosa alami sakit jantung dan anemia berat, hidupnya berubah. Apalagi Aisyah tak lagi memiliki ayah karena sudah meninggal dunia beberapa tahun lalu. Ngurusin mama, jagain dedek, terus beres-beres rumah, ganti pampers mama, suapin alat dedek, masak, lain sebagainya. Semoga mama cepat sembuh, bisa ngurusin dedek sama Aisyah lagi kayak dulu. Aisyah merupakan siswi cerdas dan pintar yang bersekolah di SD Negeri Bayah Barat 1. Ia harus rela kehilangan banyak waktu bermain dengan sebayanya untuk mengurus keluarga. Namun beban yang Aisyah tanggung tak menyurutkan semangatnya untuk belajar. Masuk siswa yang berprestasi ya, dia juga aktif dalam segala kegiatan di sekolah ya. Dalam keseharian dia pribadi yang ceria, mudah bergaul, dia berteman dengan siapa aja. Seolah-olah kalau lihat ininya kayak orang gak punya beban gitu ya, ceria, main kesana kemari gitu. Di rumah inilah Aisyah merawat ibunya dengan sepenuh hati. Kondisi rumah yang sudah usang ini jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Aisyah dan keluarganya mengandalkan bantuan sosial dari pemerintah desa dan kecamatan. Namun biaya hidup yang harus dijalaninya seringkali tak mencukupi. Menjadi seorang dosen yang membagi ilmu kepada sesama adalah impian Aisyah. Sebuah keinginan yang tak banyak diharapkan kebanyakan anak seusianya. Cita-cita Aisyah yang kuat itu mengetuk hati warga dan tokoh masyarakat Banten untuk mewujudkan cita-citanya. Saya mau sampai kuliah. Insya Allah sampai kuliah. Karena ini anak luar biasa. Saya bangga ada anak sekecil ini yang berbakti sama orang tua. Yang kadang-kadang kan masih sekarang masih nggak mau dengar omongan orang tua, masih doyan main gadget, tapi dia fokus ngerawat orang tua, belajar, ngebersihin rumah, jadi nggak ada waktu buat bermain. Kisah perjuangan Aisyah menjadi contoh anak yang kuat dalam menjalani hidup. Kegigihannya dalam cobaan yang dihadapi menjadi teladan bagi kita untuk terus semangat dan berbuat baik terhadap sesama. Dari Kabupaten Lebak, Banten, Lazarus Sandi, iNews melaporkan. Sebuah tempat wisata di kawasan Subang, Jawa Barat menawarkan wahana river tubing yang aman bagi anak-anak. Keunikan lainnya, petualangan river tubing ini dilakukan di sebuah aliran sungai belerang. Keamanan menjadi prioritas utama wahana satu ini. Anak-anak harus mengenakan jaket pelampung dan helm dengan baik sebelum mulai bertualang. Ya, itulah prosedur yang harus dijalani para peserta wisata river tubing. River tubing merupakan wahana wisata menyusuri sungai dengan ban pelampung. Di lokasi wisata ini, river tubing dapat dinikmati keluarga. Ayah, ibu, dan anak-anak dapat menikmati serunya bermain deras arus sungai. Lokasi river tubing di Subang, Jawa Barat ini memiliki keunikan lain. Tak hanya trek menantang dan arus yang cukup deras, air sungai merupakan air belerang bersumber langsung dari Gunung Tangkuban Parahu. Tak hanya anak-anak yang tertantang, orang dewasa pun terpicu adrenalin saat mengarungi sungai penuh jeram. Seru gak? Aduh seru, tadi ini juga nih hampir kelelep ini nih. Tadi udah mau tenggelam, untungnya tadi masih selamat ya. Jadi wah menegangkan banget sih, tadi hampir kebalik ini ya. Cepat terbalik tadi? Enggak sih, untungnya enggak, tapi tadi ini tenggelam nih. Hampir terbalik. Meskipun perjalanannya singkat, tapi jeramnya mantap semua. Sampai tadi ponakan saya hampir terguling, tapi semuanya aman. Seru, safety-nya oke. Perjalanannya juga mantap. Bertualang wisata river tubing tentu saja sangat mengasihkan, terutama bagi pecinta olahraga ekstrem.
Lintasan terjal dan menantang. Meski memanfaatkan sungai alam, pengelola telah mengatur berbagai lintasan agar aman untuk keluarga dan anak-anak. Kalau untuk keamanan gitu ya, sudah terjamin aman. Di sini juga kita tersedia guide untuk setiap perjalanannya. Untuk anak berapa tahun minimal kamu bisa naik ini? Kalau untuk anak itu di atas 12 tahun. Dengan tarif Rp75.000, pengunjung dapat menikmati olahraga river tubing belerang dengan jarak tempuh 1,5 km. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan. Perayaan Tahun Baru Cina atau Imlek identik dengan kue keranjang atau niangao. Pesanan kue khas Imlek ini pun melonjak hingga perajin kewalahan memenuhi pesanan. Kesibukan di sebuah industri rumahan kue keranjang meningkat menjelang perayaan Tahun Baru Imlek. Perajin kue keranjang di kota Tegal, Jawa Tengah ini bahkan terpaksa menggunakan tenaga musiman. Jumlah karyawan bertambah menjadi 30 orang untuk memenuhi pesanan yang datang dari berbagai kota seperti Bandung, Solo, Semarang, Jakarta, dan Surabaya. Pemiliknya, Mindayani Mindarjo, kini berusia 83 tahun dan telah menjual kue keranjang selama 40 tahun. Kue keranjang buatan Mindayani telah lama dikenal. Kini Mindayani telah berkreasi memproduksi berbagai varian rasa kue keranjang. Original, pandan, stroberi, coklat, dan varian rasa terbaru ketela. Proses pembuatan kue keranjang dimulai dari adonan tepung ketan dan gula karamel cair. Adonan kemudian dimasukkan dalam cetakan dan dikukus dalam oven besar selama 6 jam. Gimana Bu cara pembuatannya? Sama lagi sekarang sudah ada MUI apa namanya? Label halal. Yang label halal sudah ada. Saja biasa coklat, vanili, pandan, stroberi. Sekarang ketela. Oh, rasa baru ini Bu. Kalau yang paling diminati apa Bu sama konsumen? Yang original. Dalam sehari dihasilkan 2 kuintal adonan tepung ketan dan gula karamel cair atau sekitar 2.000 kue keranjang. Beberapa hari menjelang perayaan Imlek, produksi digenjot hingga mencapai 4.000 kue keranjang setiap harinya. Kue keranjang atau juga disebut dodol keranjang dijual dengan harga Rp25.000 per kilogram, isi 4 buah dengan 1 varian rasa. Sedangkan varian rasa kombinasi dijual dengan harga Rp28.000, isi 4 buah kue. Kue keranjang atau niangao menjadi hantaran saat perayaan Imlek sebagai simbol keberkahan. Dari Tegal, Jawa Tengah, Yunibar iNews melaporkan. Pemirsa, Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanusudibyo mengunjungi area wisata kuliner di Melaku-Melaku Nang Tunjungan, Surabaya. Angela sempat nongkrong di kafe sambil menikmati sajian kuliner di tempat yang selalu ramai dengan pengunjung ini. Berpenampilan santai dengan pakaian perpaduan warna hitam, Wamen Parekraf Angela Tanusudibyo berkeliling kawasan pusat kuliner Melaku-Melaku Nang Tunjungan di Surabaya, Jawa Timur. Dalam kesempatan tersebut, Angela Tanusudibyo yang juga caleg DPR RI Dapil Jawa Timur 1 Partai Perindo ini berinteraksi dengan anak-anak muda yang memiliki segudang ide dan inovasi untuk mengembangkan sektor ekonomi kreatif di Surabaya. Jadi saya tentunya terus mendukung, terus ditingkatkan lagi. Mas Bebe ini luar biasa, saya tadi nyobain bakmi, kopi, apalagi tadi ada parfum. Parfum itu kita bisa mix sendiri, jadi luar biasa sekali. Ini kreativitas dari generasi muda Surabaya dan pastinya kita harus terus up karena kita tahu bahwa generasi muda sekarang itu juga besar akan terus meningkat sampai tahun 2030 dan di situ puncaknya bonus demografi. Kehadiran wisata ekonomi kreatif di sektor kuliner diharapkan mampu memberikan nilai tambah dan mendongkrak perekonomian masyarakat. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Pemirsa, turnamen bergengsi Indonesia International Open 2024 telah resmi dimulai pada 21 hingga 25 Januari 2024 di Park Hyatt, Jakarta. Turnamen internasional yang pertama kali dihelat di Indonesia oleh PB Popsi ini diikuti lebih dari 20 negara, termasuk Indonesia yang menjadi tuan rumah.
Breaksuit dari Ketua Umum PB Popsi Haritanu Sudibyo menandai dibukanya turnamen internasional Indonesia International Open 2024 di Park Hyatt, Jakarta. Kompetisi biliar tingkat dunia yang digelar PB Popsi ini diikuti oleh 144 atlet dari 20 negara di seluruh dunia, meliputi 128 atlet senior dan 16 atlet junior. Turnamen ini mempertandingkan 2 kategori, yakni 10 10 ball untuk senior atlet dan 9 9 ball untuk junior U17. Jadi harapan saya biliar bisa menjadi industri yang sehat, yang baik bagi stakeholdernya dan yang bersih tentunya. Saya selalu mencoba untuk membuat image biliar itu adalah olahraga, bukan tempat untuk dugem. Melalui kejuaraan yang digagas oleh Pak Haritanu Sudibyo ini tentunya bisa menjadi gerbang awal untuk bisa meningkatlah di kejuaraan Asian Games sampai ke Olimpiade. Pada babak kualifikasi tanggal 16 hingga 19 Januari 2024, sebanyak 16 atlet dari berbagai negara dinyatakan lolos dan berhak mengikuti babak utama. Initially, I think Indonesia is getting exposed. I must admit on my own, I didn't know it was so popular in Indonesia. So hosting this event, introducing the world to Indonesia and Indonesia to the world is our main goal. And I think also for Asia, it's putting Asia on the map to show the world how popular pool is in Asia. Dalam kesempatan ini, Haritanu Sudibyo juga bermain biliar bersama juara dunia bola 9 tahun 2023 asal Spanyol, Francisco Sanchez Ruiz. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.